Udah, gue mulai nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Reminta selaku dosen pengampu di mata kuliah e-bisnis ini. Di sini kami sebagai kelompok 7 yang dimana anggotanya diantaranya ada Gilang, saya sendiri dan Muhammad Rangga ingin mempresentasikan perihal materi virtual reality. Nah, dari materi yang ingin kami presentasikan ini ada beberapa bab-bab yang ingin kami jelaskan. Di antaranya adalah sejarah, perkembangan virtual reality, lalu ada penerapan virtual reality-nya, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangannya, dan terakhir ada kesimpulannya. Langsung saja masuk ke bab pertama, yaitu sejarah sejarah dan perkembangan virtual reality. Sebelum masuk ke penjelasan PPT, bagi yang belum tahu apa itu virtual reality adalah teknologi di mana penggunaan berinteraksi dengan lingkungan tiga dimensi yang disimulasikan dengan komputer. Seakan-akan membuat pengguna merasa di dalam dunia nyata. Virtual reality menciptakan ilusi seolah-olah kita hadir di tempat non-fisik dalam waktu yang tempat yang sama. Tujuannya ialah untuk membantu simulasi sesuatu yang sulit untuk dihadirkan secara langsung agar menjadi lebih praktis dan menghemat biaya. Itu merupakan definisi dari virtual reality-nya tersendiri. Nah, nah, untuk sejarah dan perkembangannya, virtual reality itu pada mulanya ada di abad ke-19. Virtual reality di abad ke-19 itu adalah awal mulanya berupa lukisan mural atau lukisan panorama untuk memberikan keseluruhan bidang penglihatan pada penonton, sehingga membuat mereka merasa hadir dalam pemandangan lukisan tersebut. Contohnya adalah seperti lukisan-lukisan mural atau lukisan panorama Raden Saleh contohnya. Nah, untuk selanjutnya adalah berkembang seiringannya waktu berjalan, kini virtual reality sudah semakin canggih dan juga memiliki peranan yang sangat penting di era modern ini. Menurut Sulistyowati pada tahun 2017 mengatakan bahasanya virtual reality adalah sebuah teknologi berbasiskan komputer yang di dalamnya melakukan pengkombinasian berbagai perangkat khusus seperti input, output supaya para pengguna atau peserta didik dapat melakukan interaksi secara lebih mendalam dengan lingkungan digital untuk seolah-olah merasa berada pada dunia nyata dalam penglihatannya. Nah, itu tadi merupakan pengertian menurut para ahli, yaitu Sulistyowati yang diungkapkan pada tahun 2017. Lalu pengertian virtual reality menurut ahli lainnya adalah menurut Abror pada tahun 2017 menjelaskan bahwasannya pada hakikatnya melalui dengan dilahirkannya teknologi virtual reality ini sangatlah membantu manusia untuk merasakan berada di tempat dengan sensasi seperti nyata dengan tampilan secara keseluruhan dan memudahkan dalam mengetahui berbagai macam objek apa saja yang ada secara jelas dan nyata. Itu tadi merupakan sejarah dan eh, pengertian dari virtual reality. Selanjutnya akan dijelaskan penerapan virtual reality oleh rekan saya, Muhammad Rangga. Di tempat, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Abang Tanjung. Mungkin chapter selanjutnya adalah penerapan virtual reality. Jadi virtual reality itu nggak hanya memberikan pengalaman melihat layar saja, tapi pengguna dapat tenggelam dan bahkan berinteraksi di dunia tiga dimensi itu sendiri. Teknologi VR ini
bisa mensimulasikan banyak indera manusia seperti indera penglihatan, pendengaran, sentuhan, hingga bahkan penciuman. Lalu penggunaan virtual reality ini banyak digunakan untuk permainan video game. Virtual reality juga banyak dimanfaatkan untuk bidang lain. Lanjut, Bang. Oke. Penggunaan virtual reality digunakan sebagai pembelajaran berbasis inquiry. Nah, bahwa virtual reality bukan hanya bisa diterapkan dalam dunia game, tapi dapat digunakan dalam media pembelajaran. Pembelajaran berbasis inquiry ini menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri pemecahan masalah dari suatu permasalahan yang diajukan. Pembelajaran berbasis inquiry ini melibatkan mahasiswa atau siswa secara aktif untuk mencari jawaban atas pertanyaan atau masalah. Dalam hal ini, virtual reality yang dipakai adalah Google Expedition. Lanjut, Bang. Boleh. Oke, selanjutnya Google Expedition ini memungkinkan guru untuk membawa ruang kelas ke dalam dunia virtual reality. Jadi, pembelajaran bisa dilakukan dalam dunia virtual reality, terlebih lagi ke tempat-tempat yang menakjubkan di dunia maya. Guru dan siswa menggunakan perangkat seluler dan untuk menjelajahi galeri seni atau museum secara virtual. Lanjut. Lalu dikutip dari filmed.com, virtual reality juga dapat memberikan manfaat untuk tenaga kesehatan. Virtual reality dapat digunakan untuk pelatihan medis, mahasiswa kedokteran, dan calon dokter perlu mempraktikkan keahlian mereka untuk menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas. Jadi, praktek-praktek yang dilakukan oleh mahasiswa kedokteran, mahasiswa calon dokter seperti itu dapat dilakukan dalam virtual reality. Pelatihan virtual reality ini dapat menjadi media pembelajaran juga secara detail dari berbagai prosedur, sehingga calon dokter dapat mempelajari tubuh manusia secara langsung dan berlatih dengan lebih baik. Oleh karena itu, virtual reality sangat berguna untuk simulasi, operasi, dan pelatihan. Nah, tidak hanya itu, menurut penelitian yang dilakukan Zakian pada tahun 2017 mengenai media pembelajaran berbasis teknologi virtual reality, ia menyatakan bahwasannya saat sejatinya telah mulai dikenalkan guna membantu berbagai permasalahan atau kendala di segala ranah, khususnya terhadap upaya pengenalan dan kegiatan pembelajaran melalui virtual reality. Lanjut. Terhadap sebuah objek, tentu saja dan di mana saja, di mana hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut menyatakan bahwa proses pembelajaran dengan virtual reality mengimplementasikan sebuah virtual reality di dalam penerapan di lapangan selalu mendapatkan sebuah respons serta antusias yang sangat baik oleh peserta didik dibandingkan dengan media pembelajaran konvensional. Mungkin cukup sekian dari saya yang menjelaskan penggunaan dari virtual reality. Selanjutnya mungkin dijelaskan oleh Abang Gilang. Silakan. Oke, terima kasih Mas Rangga. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan virtual reality atau VR. Dengan adanya VR, maka pekerjaan yang awalnya susah bisa dilakukan secara lebih mudah. Sebagai contoh adalah saat membuat rancangan berbagai jenis bangunan seperti rumah, hotel, ataupun gedung. Penggunaan teknologi VR juga memungkinkan seseorang untuk lebih bersenang-senang misalkan di dalam dunia game. Hingga saat ini ada banyak sekali game VR yang bisa digunakan untuk melepas penat dan stres yang bisa Anda coba. Tinggal pilih sendiri jenis game yang diinginkan sebagai pelepas stres Anda. Kekurangan dari VR adalah meningkatnya pengangguran karena lebih sedikit orang yang diperlukan untuk merancang berbagai jenis proyek. Selain itu, beberapa orang juga cenderung lebih suka berinteraksi dengan dunia buatan dibanding dunia nyata, yang mengakibatkan sosialisasi di dunia nyata menjadi lebih berkurang dibanding zaman dulu.
Belum lagi pembuatan VR yang cenderung mahal dan berbagai kekurangan lainnya yang sebaiknya dipertimbangkan sebelum digunakan. Next. Kesimpulannya yaitu pengembangan media pembelajaran berbasis virtual reality atau VR ini sendiri perlu adanya campur tangan dan kerjasama antara pihak pemerintah dan pihak pengembang. Pihak pengembang dalam hal ini dapat berupa mahasiswa ataupun sebuah instansi yang bergerak dalam bidang teknologi virtual reality. Jauh ke depan, dengan adanya pengembangan teknologi virtual reality di bidang pendidikan di Indonesia, sistem ini dapat diaplikasikan di berbagai sektor pendidikan seperti simulasi praktikum di bidang kedokteran, simulasi tanggap bencana, simulasi praktikum keteknikan, dan lainnya. Jadi dengan adanya investasi pemerintah dalam bidang ini, tidak hanya saja melakukan sebuah inovasi sistem pembelajaran selama pandemi, namun dengan adanya bantuan teknologi virtual reality, pendidikan Indonesia diharapkan akan semakin maju di mana sesuai dengan poin 4 Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu memastikan adanya pendidikan yang berkualitas serta layak dan inklusif untuk mendorong kesempatan dan hak belajar seumur hidup bagi semua orang di seluruh dunia. Oke, next. Terima kasih atas semuanya. Saya kasih lagi ke Mas Rafli Tanjung. Oke, terima kasih Bang Gilang atas penjelasan kekurangan dan kelebihannya. Lalu terakhir kesimpulan dari materi kita virtual reality ini. Nah ya pada intinya kesimpulannya sudah dijelaskan tadi oleh Mas Gilang. Di virtual reality ini tadi kita membahas bab per bab dimulai dari sejarah, perkembangan virtual reality itu tersendiri, penerapannya virtual reality itu tersendiri, lalu kelebihan dan kekurangannya, dan terakhir kesimpulannya. Mungkin cukup sekian dari kelompok 7, kelompok kami selaku kelompok yang menjelaskan tentang materi virtual reality ini. Mohon maaf atas kekurangan ataupun kelebihannya. Sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan diedit dulu nggak sih? Nggak usah kan, Jong?